bagaimana menurut pandangan Mas Wahyu tentang ujian yang diberikan Tuhan terhadap hambanya, Mas? Nah, ini kalau menurut saya tentang ujian ini, kenapa kok Tuhan memberi ujian kepada hambanya? Kenapa membiarkan hambanya hidup dalam kesusahan, dalam keterpurukan? Tentunya ini sangat tidak sesuai dengan yang katanya Tuhan Maha Penyayang. Kalau memang Tuhan sayang, kenapa Tuhan menguji hambanya? Kok gak semua diratakan aja biar hambanya itu hidup bahagia, Mas? Tidak hidup dalam kesusahan. Ini gimana menurut pandangan Mas Wahyu? Ya, jadi begini ya, Mas Yahya dan juga dulur-dulur semuanya yang sering nonton atau melihat tayangan video Sinau Urip channel ya. Kalau yang ditanyakan Mas Yahya adalah kenapa kok Tuhan itu memberikan ujian kepada hambanya sebagai makhluk yang diciptakan, yang harusnya kita ini diberikan kebahagiaan yang luar biasa tanpa harus melalui proses diuji, hidup terpuruk, hidup susah payah, bahkan hidup sangat menderita. Kalau kita memahami hakikat kehidupan yang sesungguhnya, bahwa semua ini sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi baik, buruk, susah, senang, bahagia, menderita, itu semua adalah kelengkapan daripada satu paket kehidupan manusia. Kalau dikatakan bahwa Tuhan ini adalah maha segala-galanya, ya memang iya. Karena segala yang ada di dunia ini sudah disediakan, sudah diciptakan dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam rasa, dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam fungsinya. Nah, itulah sebabnya kita sebagai manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena kita memiliki segala-galanya. Ada rasa di dalamnya, di mana atas dasar rasa itulah kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah menciptakan ujian sekalipun, Mas Yahya. Tapi Tuhan sudah menyediakan satu paket komplit di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mampu menjalani hidup kita ini dengan benar, dengan baik, sejatinya dengan penuh keseimbangan. Menyeimbangkan rasa yang mau kita bawa ke kehidupan jiwa, atau rasa yang mau kita bawa ke kehidupan raga. Jadi rasa itu ada di tengah posisinya. Kalau kita masuk di dalam kehidupan jiwa, secara sederhana mungkin rasa yang ada di dalam hati kita, Mas Yahya. Sedangkan kalau kita masuk di dalam kehidupan raga, maka rasa ini berarti masuk secara sederhana di dalam pola pikir kita yang berhubungan dengan jasmani atau duniawi. Oke. Ya memang ini ya Mas, karena banyak yang beranggapan katanya ujian dari Tuhan, apa-apa dari Tuhan. Ya, hidup ini hanya hukum sebab akibat, Mas Yahya. Kalau Tuhan maha baik, maha penyayang, maha segala-galanya, karena Tuhan adalah sebuah energi. Karena sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bagaimana bentuk gambaran wujud daripada Tuhan Sang Pencipta ini. Kalau kita atau saya meyakini, ya kita ini merupakan gambaran daripada Tuhan. Gambaran daripada Tuhan ya seperti saya ini. Yang ada di pribadinya Mas Yahya, gambaran daripada Tuhan ya yang seperti Mas Yahya. Demikian pula dengan yang ada di saudara-saudara kita yang lain. Karena sejatinya Tuhan tidak berwujud, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Tetapi Tuhan adalah sebuah energi. Nah, kalau sebuah energi berarti tergantung apa? Tergantung daripada wadahnya. Kalau sudah tergantung daripada wadahnya, maka tergantung juga daripada yang memfungsikannya. Saya boleh kasih contoh, kalau Mas Yahya tahu, di kehidupan kita sehari-hari saja. Ada energi listrik, Mas Yahya. Ya, paham kan ya? Paham. Ada yang disebut energi listrik. Di mana energi listrik itu sejatinya sudah ada di alam semesta ini, Mas Yahya. Tetapi karena tidak ada wadahnya, maka sulit sekali untuk kita memfungsikannya. Sehingga diciptakanlah wadah-wadah atau alat atau perangkat itu tadi.
oleh manusia. Nah, kalau sudah masuk, taruhlah listrik itu di rumah kita misalkan, melalui pusat listrik yang disebut meteran itu tadi Mas Yahya. Dari situ kemudian mengalir ke seluruh rumah, ditaruh di panel-panel, di perangkat-perangkat, sehingga energi listrik ini bisa digunakan untuk apa saja. Bisa menghidupkan bola lampu, bisa menghidupkan kipas angin atau AC, bisa menghidupkan televisi, bisa untuk ngecas handphone dan perangkat-perangkat yang lain, bisa dipakai untuk menyalakan kulkas, mesin pendingin, dan lain sebagainya. Padahal sumbernya cuma satu, yaitu listrik. Tapi fungsinya bisa berbeda-beda, tergantung daripada wadahnya atau alatnya. Demikian pula dengan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu fleksibel Mas Yahya. Tergantung siapa yang ditempati. Tergantung wadahnya. Kalau Tuhan sudah bertempat di dalam pribadinya Mas Yahya, maka tergantung Mas Yahya. Bisa diajak apapun ya. Untuk melakukan hal baik, untuk melakukan hal buruk. Biarpun banyak yang berpandangan bahwa, oh kalau hal yang buruk itu berarti setan dan lain sebagainya. Karena sejatinya, di dalam diri kita, sifat daripada Tuhan itu ada, sifat daripada setan itu juga ada Mas Yahya. Karena apa? Yaitu tadi, energi itu tadi loh. Listrik itu dipakai untuk menghidupi kita bisa, dipakai untuk membunuh kita juga bisa. Demikian pula ketika kita lakukan untuk menghidupi orang lain dan membunuh orang lain. Jadi Tuhan itu sangat fleksibel sekali, tergantung kita, tergantung wadahnya. Biarpun secara prinsip berketuhanan, di dalam keimanan tentu setiap orang punya cara yang berbeda-beda Mas Yahya. Tetapi kembali lagi tentang ujian, kalau kamu merasa hidupmu susah, ya kamu akan susah. Tapi ketika kamu merasa bahwa hidupmu bahagia, kamu akan bahagia. Karena sesungguhnya itu hanya tentang rasa. Masuklah di dalam kesadaran dirimu. Jangan dibandingkan dirimu dengan yang lain. Karena kita sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita ini berbeda-beda, tapi justru atas dasar perbedaan inilah kita bisa mengetahui, oh itu hitam, oh itu putih, oh itu baik, oh itu tidak baik. Dari situ tergantung kita. Kita diberikan akal budi ini tadi, diberikan pikiran, diberikan hati. Kita tinggal mau bawa masuk kemana rasa kita ini tadi. Cuman begitu rumusnya Mas ya. Jadi Tuhan itu enggak salah kalau berpandangan bahwa Tuhan ini kok tega. Enggak. Ya yang tega diri kita sendiri. Kenapa kita tega dengan hidup kita? Kita bikin susah payah. Ngapain? Iya. Kalau orang sudah paham hakikat kehidupan yang sesungguhnya, enggak ada cerita Mas Yahya hidupnya susah. Kalau bicara kaya, setiap orang punya porsi yang berbeda-beda. Bicara susah juga punya porsi yang berbeda-beda. Kembali lagi kepada rasa daripada pribadi atau individu orang tersebut. Ya bukan Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang tega ya Mas. Iya bukan Tuhan kita itu hanya yang... sebuah energi. Ya kita sendiri ini memperlakukan diri kita. Contoh, Mas Yahya pingin punya mobil misalkan. Direwangi ndak karu-karuan, hutang. Terus direwangi mungkin sampai mencuri dan itu kan bodohnya Mas Yahya. Padahal tanpa Mas Yahya harus beli mobil sendiri, Mas Yahya juga bisa kok naik mobil. Kan begitu logikanya. Bisa naik angkot, bisa kita dengan naik ojek online dan lain sebagainya. Atau sewa juga bisa. Sewa juga. Kita menyesuaikan saja kebutuhan dan kemampuan kita. Itu caranya. Jadi lebih ke kurang bersyukur manusia itu kata Mas Yahya. Ya, kita ini kurang bersyukurnya. Coba dibesarkan rasa syukurnya supaya bisa menikmati hidupnya, nggak terjebak di sebuah keadaan yang seolah-olah kita ini adalah orang yang paling susah, paling menderita. Nggak ada. Yang memberikan ujian itu ya diri kita sendiri. Contohnya misalkan, Mas saya nggak mau kerja. Padahal kalau kita bicara kerja, pekerjaan ada berapa? Banyak enggak? Banyak sekali pekerjaan. Pekerjaan ada banyak. Kalau kita paham hakikat orang kerja itu sebetulnya cari apa sih niatnya kerja itu? Cari uang. Cari uang. Apakah kalau cari uang itu mohon maaf hanya harus bekerja sebagai seorang pegawai negeri misalkan? Tidak. Apakah hanya harus menjadi seorang karyawan misalkan di sebuah perusahaan? Tidak juga. Ya. Apakah harus punya usaha sendiri? Tidak juga. Ada banyak cara. Kita berkarya, kita bekerja itu banyak cara Mas Yahya. Kita bekerja, di rumah ini kita bekerja untuk diri kita sendiri itu juga bisa. Ya kita, ya tinggal bagaimana kita saja. Jadi tidak ada
Tuhan itu menciptakan ujian, tidak ada. Tapi semuanya memang sudah disediakan. Tinggal kamu mau pilih yang mana. Ada yang enak, ada yang nggak enak. Ada yang mudah, ada yang susah. Kamu mau pilih mana, Mas Yahya? Kamu mau pilih yang nggak enak, atau kamu mau pilih yang enak? Kamu pilih yang mudah, atau kamu pilih yang susah? Sesimpel itu sebetulnya hidup ini. Iya, teman-teman. Jadi jangan beranggapan ujian dari Tuhan ya, padahal ujian dari kita sendiri. Ya, ujian dari kita. Tuhan tidak tega ya, Tuhan tidak jahat ya teman-teman ya. Yang jahat ya kita sendiri. Mungkin sekarang gini, saya mau sedikit kasih tambahan bahwa yang bilang Tuhan itu tega itu siapa? Ya kita ini. Ya. Yang bilang Tuhan itu baik siapa? Ya kita ini. Apakah Tuhan pernah ngomong sendiri ke kita bahwa saya ini baik, saya ini penyayang? Enggak ada. Karena yang punya rasa itu kita, Mas Yahya. Kita ini merupakan wadah daripada energinya Gusti Allah atau energinya Tuhan. Disitulah kita punya rasa. Jadi sesungguhnya kita yang menerka-nerka perasaan itu tadi kita sendiri, Mas Yahya. Kita merasa bahwa Tuhan itu jahat, kita merasa manakala kita di situasi yang bagus berarti Tuhan itu baik, kan begitu ya? Iya kan, bener enggak? Iya, benar. Sebetulnya yang punya rasa itu kita. Nah, tentunya atas dasar apa? Ya atas dasar adanya energi daripada Tuhan itu tadi di dalam diri kita. Gitu. Oke, ya gitu ya teman-teman. Jadi ujian ya kita sendiri yang menciptakan ya. Kita hidup susah, kita hidup senang ya kita sendiri yang menciptakan ya teman-teman. Betul, kita sendiri. Makanya kalau teman-teman ingin hidupnya baik, hidupnya bahagia, nggak susah. Sebetulnya bukan nggak susah, Mas ya, karena semua pasti punya. Cuman levelnya berbeda-beda setiap orang. Prosesnya juga berbeda-beda di dalam mencapai sebuah hal yang disebut susah dan hal yang disebut bahagia itu tadi, Mas ya. Tapi itu adalah satu paket kehidupan. Nggak bisa lepas, percaya sama saya. Jadi ketika teman-teman merasakan bahagia, di sana itu sebetulnya juga ada susah. Cuman setiap orang kan berbeda-beda itu tadi, Mas ya. Bahagianya nggak sama, susahnya juga nggak sama. Jadi itu nggak akan pernah bisa hilang dari kehidupan kita. Untuk itu kalau teman-teman sedang melakukan sesuatu hal tapi di sana ternyata gagal, bukan gagal, tapi hanya belum berhasil. Karena di mana ada kegagalan, di situ ada keberhasilan. Di mana ada kesedihan, di situ ada sukacita. Ya, di mana ada kebingungan, di situ ada ketenangan. Ya, sebetulnya sesimpel itu kok hidup ini. Ya, ini kalau dijabarkan luas, ya bisa selesai ya. Ya, gitu, intinya Mas. Tiap melangkah ya kita harus hati-hati. Harus hati-hati ya, Mas ya. Gunakan alat yang sudah dikasih Tuhan, perangkat yang ada di dalam diri kita. Yang mana ada di dalam hati kita dan ada di dalam otak kita. Kalau ini dengan ini berjalan seimbang, saling melengkapi, saling mengingatkan, saling bertanya jawab atau berkomunikasi, hidup kita akan jauh lebih benar, jauh lebih baik.